Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah setelah pada malam Jumat yang lampau kita sudah memulai pertemuan kita ini. Kembali kita bahas kitab Ahkamul Janaiz, hukum-hukum yang berkaitan dengan jenazah, yang insyaallah yang sudah berlalu masih diingat sampai terakhir pembahasan tentang mengantarkan jenazah ke pekuburan. Ya. Jadi kita sudah belajar yang berkaitan dari kewajiban yang 4, memandikan, mengkafani, termasuk yang berikutnya mengantarkan jenazah ke pekuburan. Ya. Kemudian pada poin yang ke-13 dari kitab Ahkamul Janaiz punya Imam Al-Albani rahimahullah taala, bab as-salatu 'alal janazah, salat jenazah. Jadi kita bahas mulai saat ini bagaimana salat jenazah, menyolatkan jenazah kaum muslimin. Qala rahimahullah taala, berkata Al-Albani rahimahullah taala, was-salatu 'alal mayyitil muslimi fardu kifayatin, dan salat atas mayit yang muslim, jenazah seorang muslim, itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu apabila sudah dilaksanakan oleh sejumlah kaum muslimin yang dalam ukuran cukup, berarti gugur kewajiban dari sebagian yang lain. Bukan fardu ain salat jenazah, tapi fardu kifayah. Nah, li amrihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam biha, karena perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam biha, terhadap salat jenazah tadi. Jadi asalnya perintah adalah apa? Wajib. Dan dalam prakteknya sejak masa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sampai kepada hari ini kaum muslimin, salat jenazah itu bukan fardu ain, jadi tidak beban setiap muslim, dan itu maklum. Ya. Fi ahadits, perintah-perintah Nabi dalam beberapa hadis, azkuru minha, saya sebutkan di antaranya adalah hadis Zaid ibn Khalid al-Juhani, anna rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tuwfiya yaum Khaibar.
bahwasanya ada seorang dari kalangan sahabat Rasulullah SAW yang mati pada hari perang Khaybar, meninggal dunia, wafat. Fadzakaru dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka para sahabat memberitahukan tentang kematian orang ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu ala sahibikum." Salatlah kalian menyolati sahabat kalian. Ini Nabi memerintah. Jadi perintah, ya kan? Perintah dari Nabi. Maka kata Nabi, "Shallu ala sahibikum." Salatilah saudara kalian. Dari kalimat shallu, salatilah membuahkan hukum apa? Wajib. Ya. Kemudian di sini Nabi tidak salat, cuma merintah shallu ala sahibikum. Dan perintah ini kepada para sahabat yang ada pada saat itu, tidak kepada seluruh kaum muslimin. Maka jadilah hukum fardu kifayah. Ya. Begitu mendengar ucapan Nabi ini, fataghayyara wujuhun nasi lidzalik. Maka wajah-wajah para sahabat itu berubah. Karena Nabi tidak mau nyolatkan. Tapi merintah salatkan saudara kalian. Tapi Nabi tidak mau nyolatkan. Itu membuat sedih para sahabat. Kenapa Nabi tidak mau nyolatkan orang ini? Padahal dia mati, kaum muslimin dari kalangan sahabat. Ya. Faqala, maka melihat perubahan wajah para sahabat ini, Nabi bersabda, "Inna sahibakum ghalla fi sabilillah." Sesungguhnya sahabat kalian ini telah berkhianat di jalan Allah. Ghalla, khianat di sini mengambil rampasan perang sebelum dibagi. Ghalla, belum. Kata Nabi SAW. Dan Nabi tahu dalam hal ini, artinya bisa jadi itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, atau Nabi mungkin mengetahui kejadian yang terjadi pada sahabat ini tadi. Maksiat, ya. Jadi nggak boleh kita ini, katakanlah hak kaum muslimin yang banyak, mengambil duluan sebelum dibagi oleh yang berhak membaginya. Jadi kalau jihad, katakanlah mendapat rampasan perang, itu tunggu pembagian Amirul Mukminin atau katakanlah pemimpin perang pada saat itu. Kalau bagian kita itu yaitu tidak boleh mengambil duluan. Sehingga Nabi tidak mau menyolatkan. Kata Nabi, "Shallu ala sahibikum." Perintah Nabi tadi. Fataghayyara wujuhun nas lidzalik. Maka wajah-wajah para sahabat berubah. Nabi enggak mau menyolatkan. Begitu melihat itu dia mengatakan, "Faqala inna sahibakum ghalla fi sabilillah." Sungguhnya sahabat kalian ini telah mengambil rampasan perang sebelum dibagi. Telah berkhianat, telah curang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mendengar ucapan Nabi SAW, maka para sahabat fatatafna mata'ahu. Maka kita periksa perbekalan orang ini tadi yang meninggal tadi. Diperiksa oleh para sahabat. Fawajadna kharazan min kharajil yahudi la yusawi dirhamaini. Maka dijumpai oleh para sahabat itu semacam merjan, apa ya, kayak kancing gitu. Apa namanya? Ya kayak permata, tapi bukan permata bulan, hiasan gitu ya. Kayak kancing baju yang indah gitu ya. Merjan apa bahasanya itu? Ya kayak kancing-kancing yang indah gitu ya. Dari miliknya orang Yahudi yang nilainya itu tidak sebanding dengan 2 dirham. Jadi kalau 1 dirham, kalau dirham itu di bawah dinar. Jadi yang mahal itu dinar. Dinar itu 1 dinar itu 4 gram emas. Jadi intinya itu nggak mahal gitu ya. Tapi dengan sebab perbuatan semacam itu, sampai Rasulullah SAW tidak berkenan mensolatkan jenazah. Baik. Hadis dikeluarkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta, Imam Abu Daud dalam Sunannya, Imam Nasai, Imam Ahmad dan selainnya dengan sanad yang sahih. Di sini yang kita ambil faidah ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah berkaitan dengan pembahasan yang disampaikan oleh Syekh Albani tentang hukum salat jenazah
adalah fardu kifayah dengan ucapan Rasulullah SAW, sallu ala sahibikum, salatilah sahabat kalian. Berarti wajib untuk ditegakkan salat. Nanti masalah Nabi tidak mau menyalatkan, kita bahas di tempat yang lain. Kenapa? Dengan sebab maksiat yang dikerjakan. Ya, benar. Jadi pertama, dalam salat al-jenazah, hukum salat jenazah adalah fardu kifayah. Kalau sebagian kaum muslimin sudah mensalatkannya, tidak perlu di tempat yang jauh sana salat ghaib, itu enggak perlu. Tidak pernah terjadi pada masa sahabat Abu Bakar meninggal sudah disalatkan, lalu kaum muslimin yang mungkin di Irak atau di mana mensalatkan jenazah Abu Bakar ghaib, itu enggak pernah. Itu kebiasaan yang bid'ah. Biasa kan di masjid-masjid besar itu diumumkan, kadang-kadang meninggalnya sudah setahun yang lalu baru diminta salat jenazah tahun ini misalkan. Itu bid'ah. Ya. Baik. Adapun nanti misalkan sudah disalatkan sebagian, misalkan ada seorang meninggal di sini, lalu sebagian sudah menyolatkan, tapi bagian yang di sini ini belum, sudah terlanjur dikuburkan, itu boleh nanti disalatkan. Ya. Boleh disalatkan jenazah tersebut sekalipun dia sudah di dalam kuburan. Nanti dibedakan salat gaib dengan salat kepada mayit yang di kuburan, itu beda. Ya, salat gaib itu jauh di sana orang, bukan penduduk situ yang menyalatkan. Itu kalau salat gaib. Ya, jelas ya, hukum salat jenazah fardu kifayah. Masalah pahalanya itu sudah disampaikan. Barang siapa yang takziah kan, menjenguk saudaranya yang mengunjungi saudaranya yang meninggal dunia, merawatnya sampai sholat kemudian dikuburkan, pulang dapat 2 qirat. Kalau sampai sholat saja 1 qirat. Itu dulu masalah fadilahnya sudah. Sumaqala, kemudian beliau mengatakan, wa yustasna min dzalika, dan dikecualikan dari wajibnya untuk disolati syahsarani, 2 golongan manusia. Jadi hukumnya kan wajib disalatkan. Kalau nggak ada yang menyalatkan, dosa, harus disalatkan. Nah, terlepas dari kewajiban untuk disalatkan, ada 2 kelompok manusia. Fala tajibus salatu alaihima, maka tidak wajib salat atas 2 golongan manusia ini dari kalangan kaum muslimin bila mereka meninggal dunia. Nggak wajib disalat. Al-awwal, yang pertama, at-tiflul ladzi lam yablugh, anak yang belum sampai usia balik, itu enggak wajib disalatkan. Anak yang belum balik meninggal dunia tidak wajib disalatkan. Tadi kan hukum asalnya fardu kifayah, harus disalatkan, wajib. Tapi kalau yang meninggal itu anak kecil yang belum sampai usia balik, tidak wajib disalatkan. Ya. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lam yusalli, tidak mensalatkan ala ibnihi Ibrahim alaihi salam, atas putranya Ibrahim alaihi salam. Jadi nas hadisnya Ibrahim itu disebut alaihissalam, padahal putra Rasulullah SAW. Sudah kita ikuti begitu saja. Ibrahim itu putra Nabi dari siapa? Maria ya, Maria Al-Qibtiyah, bukan dari Khadijah. Nabi itu mendapatkan anak dari 2 istri, Khadijah dan Maria Al-Qibtiyah. Cuman dari Maria ini meninggal, dari Khadijah sebagiannya kemudian hidup. Ya, yang anak-anak Rasulullah SAW seperti Zainab, Ruqayyah dan Fatimah, putri dari Rasulullah SAW. Ya. Jadi alasannya karena Nabi SAW ketika putranya Ibrahim alaihissalam, nama anak Nabi SAW, meninggal dunia, tidak disolati oleh Rasulullah SAW. Andaikan wajib tentu harus disolatkan. Nah, itu berarti belum balik, tidak disolatkan. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, berkata Ibunda Aisyah
radhiyallahu anha, "Mata Ibrahim ibnu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Meninggal atau wafat Ibrahim, putra Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa huwa ibnu 18 sahra. Dia itu anak usianya 18, berapa itu? 18 bulan. Berarti berapa tahun itu? Setahun setengah lah ya, setahun setengah. Wa huwa ibnu 18 sahra. Jadi usianya baru 1 tahun setengah meninggal dunia. Ya. Falam yusalli alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Rasulullah SAW tidak menyalatkan Ibrahim ini tadi. Ya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Kemudian dikatakan Imam Ibn Hazm, hadis ini khabarun sahih, hadis yang sahih. Jadi itu syarifnya, atau yang memalingkan dari kewajiban. Hukum asalnya wajib, tapi ternyata ketika putranya yang belum balik ini meninggal dunia, Rasulullah SAW tidak mensolatinya. Itu sebagai dalil untuk yang seperti itu tidak masuk dalam kewajiban untuk disolatkan. Ya, itu yang pertama. Yang tidak wajib disolatkan itu anak yang meninggal belum sampai usia balik, tidak wajib disolatkan. Nanti tidak wajib disolatkan bukan berarti nggak boleh disolatkan, cuman hukumnya tidak wajib. Andaikan nggak disolatkan ya nggak berdosa. Ya, nah, as-sani yang kedua yang tidak wajib disolatkan, as-syahid, orang yang mati syahid. Perlu saya beritahu di sini, saya sampaikan bahwa yang dimaksud dengan as-syahid dalam pembahasan kita tidak wajib disolati jenazahnya. Al-murad bis-syahid huna qatilul ma'rakah fi harbil kuffar, korban atau orang kaum muslimin yang meninggal dalam peperangan melawan musuh-musuh Islam. La ghairu, tidak syahid selainnya. Jadi perhatikan. Jadi kalau orang syahid katakanlah mungkin mati karena sakit roh, ya kan? Mati karena tenggelam, itu kalau masih mungkin diselamatkan, berarti dirawat sebagaimana kaum muslimin pada umumnya, disolatkan dan dikuburkan. Cuman yang dimaksud mereka syuhada itu mendapatkan pahala syahadah. Karena dulu sudah kita terangkan, kata Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim punya Nawawi, ketika membahas masalah syahid, ketika berbicara tentang hadis ada sahabat yang itu mengkhianati tadi dalam peperangan. Syahid itu ada 3. Syahid di dunia, yaitu orang yang mati di medan perang tetapi tidak ikhlas jihadnya untuk Allah, atau mungkin dia berkhianat dalam peperangan tadi. Seperti tadi, yang mati kemudian mengambil rampasan perang, itu dikhawatirkan menghilangkan pahala syahadahnya, dikhawatirkan menghilangkan pahala jihadnya yang sampai derajat mati syahid. Itu yang pertama. Karena itu jihad itu perkara yang berat, butuh keikhlasan, ya, dan butuh persiapan yang matang. Tapi kalau kita ketemu panggilan jihad, tidak boleh lari. Harus apa? Subut, kokoh. Ya, lari dari medan perang termasuk dosa besar. Sab'al mubiqat. Itu syahid yang pertama. Yang kedua, as-syahid fid dunya wal akhirah. Orang yang mendapatkan syahadah dalam hukum di dunia dan di akhirat. Yaitu seorang yang berjihad melawan musuh-musuh Islam dalam peperangan, mati. Di situ ikhlas karena Allah. Maka dia diperlakukan sebagaimana yang kita maksud dalam pembahasan kita ini, dan pahala syahid akan dia terima nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini afdalnya kematian. Paling afdalnya kematian. Mati syahid sabilillah itu paling afdalnya kematian. Karena itu para sahabat paling senang mati di medan perang.
Enggak ada kok yang ngimpi-ngimpikan mati di tempat tidur, enggak ada. Jadi mereka itu kalau perang berharap saat itu dia mati, sehingga cepat bertemu dengan apa yang dirindukan. Karena itu kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala itu membuat orang siap mati. Tapi kalau kerinduan kepada dunia itu enggan meninggalkan. Hubbud dunya wa karajatut maut itu saudara kembar yang enggak bisa dipisahkan. Lihatlah kalau kita lihat sejarah para sahabat. Begitu ada peperangan, misalkan sahabat fulan radhiyallahu anhu, dia mengatakan, saya berharap di tempat ini saya mendapatkan apa? Syahadah. Begitu. Itu kematian yang paling mulia. Sampai Rasulullah SAW mengatakan apa? Man lam yakzu wa lam yuhaddis nafsahu bil ghazwi. Barang siapa yang tidak berjihad, tidak berperang, dan tidak mendorong dirinya untuk berperang, famata mata ala su'batin minan nifaq. Kalau dia mati di atas salah satu cabang kenifakan. Enggan berjihad, enggak punya niat berjihad. Berjihad tidak, niat juga tidak. Enggak ingin, merusak. Nah, itu dikhawatirkan kenifakan menyelinap dalam keimanannya. Nah, syahid yang ketiga, orang yang mendapatkan syahadah dalam sisi pahalanya nanti di yaumul qiyamah. Seperti seorang yang mati karena keruntuhan gedung, seorang yang mati tenggelam, sakit perut, seorang ibu yang melahirkan, gitu kan? Yang dikatakan Nabi SAW seperti itu, dan seterusnya. Kematian syuhada yang dulu sudah disebutkan dari macam-macamnya, mati karena membela hartanya, mati membela keluarganya, mati membela kehormatannya, syahid. Itu pahalanya nanti. Tapi di dunia ini diperlakukan jenazahnya seperti umumnya kaum muslimin. Ya dimandikan, ya dikafani, ya disalatkan, ya dikuburkan. Karena itu, yang dimaksud dalam pembahasan kita as-syahid jangan diluaskan. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan, al-muradu bis-syahidi huna, yang dimaksud dengan syahid dalam pembahasan kita ini, qatilul ma'rakah fi harbil kuffar. Korban-korban pertempuran dalam rangka melawan orang-orang kufar, musuh-musuh Islam. Jadi nanti enggak ada misalkan istrinya sakit perut mati, terus salatnya enggak wajib. Enggak, itu salah paham. Dia dapat pahala syahadah insya Allah kalau dia seorang ahli tauhid yang betul-betul sabar atas musibah yang menimpanya, tetapi dia tidak masuk dalam pembahasan kita ini. Jelas ya? Nah, jadi as-syahid yang dimaksud adalah orang yang kaum muslimin yang berjihad di medan perang melawan orang kufar, mati syahid di situ. Itu yang tidak wajib untuk disalatkan. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lam yusalli ala syuhada'i Uhud wa ghairihim. Tidak mensolati para syuhada perang Uhud dan juga selain mereka. Itu dalam satu riwayat. Nabi tidak salatkan. Karena itu dalam masalah mensalatkan syahid ini ada perbedaan ulama. Ya, karena ada riwayat yang Nabi mensalatkan, ada riwayat yang Nabi tidak mensalatkan. Ya. Nah, wa fi dzalika thalathatu ahadits. Dalam bab ini ada 3 hadis yang disebutkan oleh Al-Albani rahimahullah taala. Pada permasalahan yang sebelumnya dulu sudah disebutkan tentang masalah hadis di sini, tentang Rasulullah SAW tidak mensalatkan jenazah atau syuhada perang Uhud. Sudah disebutkan oleh Al-Albani pada bahasan kita yang dahulu waktu membahas husnul khatimah. Ada kan para syuhada, kemudian ketika memandikan jenazah di sana disebutkan, ya, kan syuhada itu kan nggak dimandikan, sudah biar begitu aja. Ya. Nah, walakin kata beliau, akan tetapi zalika, hukum yang seperti itu tidak wajib tadi, la yanfi masru'iyatas salati alaihima biduni wujubin. Bukan berarti tidak disyariatkan salat kepada dua golongan tadi, cuman memang disyariatkan, hukumnya tidak hukum wajib. Jadi tidak wajibnya disalatkan bukan berarti nggak boleh disalatkan atau tidak disyariatkan. Tetap disyariatkan untuk disalatkan. Cuman hukumnya tidak wajib. Itu ya.
Cuma di sana memang ada ikhtilaf ulama. Kalau madhab Syafi'i rahimahullah taala nggak boleh disolatkan. Jadi korban-korban perang dari kalangan kaum muslimin yang syuhada nggak boleh disolatkan kecuali setelah dikuburkan. Kalau belum dikubur nggak boleh disolatkan. Itu kalau madhab Syafi'i. Dan salah satu dari perkataan Imam Ahmad rahimahullah nggak boleh disolatkan. Kenapa? Karena dalam hadis Jabir bin Abdullah yang sudah disyaratkan tadi, beliau mengatakan walam yusalli alaihim. Nabi tidak mensolati mereka, yaitu para syuhada perang Uhud. Dan Imam Syafi'i mengatakan tentang salatnya Nabi kepada Hamzah radhiyallahu anhu, itu hadis yang salah, tidak terjaga. Maka barang siapa yang membawakan hadis itu untuk berhadapan dengan hadis-hadis yang sahih, hendaklah dia malu kepada dirinya sendiri, kata Imam Syafi'i. Karena beliau berpendapat tidak boleh kecuali setelah dikuburkan. Kalau dari kubur malah boleh. Karena ada hadis dari Rasulullah SAW. Nah itu ya. Cuman pendapat yang benar, wallahu a'lam bishawab, sebagaimana yang dinukil juga dari Imam Ahmad, bahwasanya Imam Al-Mawardi mengatakan dari Imam Ahmad ketika beliau ditanya as-salatu 'ala syahid, bagaimana salat kepada syahid, orang yang mati di medan perang, maka Nabi Imam Ahmad rahimahullah mengatakan as-salatu 'ala syahid ajwad, salat atas as-syahid, orang yang mati syahid di medan perang itu bagus. Wa illam yusallu, kalau mereka tidak disalatkan, aw illam yusallu alaih, kalau mereka manusia tidak mensolati atas jenazah tadi, ajza, itu sudah mencukupi. Dan itu insyaallah ucapan yang muqtadin, yang mutawassit, yang munsif, menggabungkan dua dalil. Jadi kalau mau disolati itu bagus, disyariatkan. Tapi andaikan tidak disolati, ya sudah cukup, tidak berdosa. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Baik. Wa tusra'u sholatu 'ala man ya'ti dzikruhu. Dan disyariatkan salat jenazah ini kepada orang-orang yang disebutkan berikut ini. Yang pertama, at-tifl, anak kecil. Tadi tidak wajib ya, tapi tetap disyariatkan untuk disalatkan. Anak kecil yang belum balik, ya. Tifl, kalau meninggal dunia tidak wajib disalatkan. Andaikan tidak disalatkan, cukup dikuburkan, cukup kafani, kuburkan, dimandikan, dikafani, dikuburkan, nggak usah disalatkan, nggak apa-apa. Bukan berarti tidak boleh atau tidak disyariatkan. Kata Syalbani tadi, tetap disyariatkan. Kemudian yang dimaksud tifl ini mencakup walau kana sakton, sekalipun anak ini keguguran, anak yang gugur sebelum waktunya gitu. Prematur, gugur. Yang dimaksud adalah wa huwa alladhi yasqutu min batni ummihi qabla tamami, yaitu anak yang terlahir dari perut atau dari rahim ibunya sebelum sempurna waktunya. Lahir sebelum waktunya, prematur, keguguran. Wa fi dzalika haditsani. Untuk mengatakan itu disyariatkan ada dua hadis. Yang pertama, wa tiflu, dan anak kecil yang belum balik. Dan dalam satu riwayat as-saqatu, bayi yang gugur tadi, yusalla alaihi, disalatkan atasnya, wa yud'a liwalidayhi bil maghfirati war rahmah, dan didoakan kepada kedua orang tuanya dengan ampunan dan rahmat. Jadi tetap disalatkan. Hadis riwayat oleh Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i dengan sanad yang sahih. Jadi kata Nabi SAW, dan anak kecil yang belum balik atau bayi yang tergugur, belum sempurna, prematur tadi, lahir gugur, keguguran, disalatkan atasnya dan didoakan untuk kedua orang tuanya maghfirah, ampunan kepada Allah, ampunan dari Allah, warahmah, dan rahmat Allah. Jadi yang dimintakan ampun kedua orang tuanya. Tenang. Kemudian hadis yang kedua,
dari Aisyah radhiyallahu anha, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW didatangkan kepadanya bisabiyyin min sibyanil ansar, dengan salah seorang anak dari anak-anak sahabat Ansar, yang meninggal dunia, dibawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasalla alaihi, maka Nabi mensalatkan bayi ini, disalatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu disalatkan oleh Nabi, qalat Aisyah, ibunda Aisyah ini mengatakan, tuba lihada, sungguh beruntung anak ini tadi, bayi ini tadi, usfurun min asafiril jannah, burung-burung kecil, burung kecil dari burung-burung kecil yang ada di surga. Artinya ibarat katakanlah dia nanti calon penduduk surga. Kata Aisyah, sungguh beruntung bayi ini tadi, dia akan menjadi ibarat seekor burung kecil dari burung-burung kecil yang ada di dalam surga. Lam ya'mal su'an, dia belum pernah mengamalkan satu kejelekan pun. Walam yudrikhu, enggak usah mengamalkan, menjumpai kejelekan saja tidak. Ini kata Aisyah kepada bayi yang disalatkan oleh Rasulullah. Tapi itu ditegur oleh Nabi. Qala, maka Rasulullah SAW mengatakan, awa ghayra dzalika ya Aisyah, bisa jadi selain itu atau bukan seperti itu wahai Aisyah. Bisa jadi tidak seperti yang kamu katakan. Kemudian Nabi mengatakan, khalaqallahu azza wa jalla al-jannah wa khalaqa laha ahlan wa khalaqahum fi aslabi abaihim. Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, dan Allah menciptakan calon penghuni surga, dan Allah menciptakan calon penghuni surga itu sejak dia masih di sulbi orang tuanya. Jadi sudah sejak sebelum jadi itu sudah, ini calon di surga, calon di neraka itu sudah Allah ciptakan. Ini jawaban Nabi kepada tazkiyah Aisyah itu. Wa khalaqan nar, dan Allah menciptakan neraka. Wa khalaqa laha ahlan, dan Allah menciptakan calon penduduk neraka tadi. Wa khalaqahum fi aslabi abaihim, dan Allah menciptakan calon penduduk neraka itu sejak mereka masih di sulbi orang tuanya. Insyaallah. Itu seolah-olah Nabi menolak, jangan memastikan seperti itu. Jadi maksudnya, memang ulama berpendapat anak-anak kaum muslimin yang meninggal dunia dalam keadaan masih kecil, belum balik, itu calon penghuni surga. Sekalipun ada ikhtilaf di kalangan ulama. Tapi insyaallah itu pendapat yang rajih. Lalu kenapa Nabi menegur ini? Karena Rasulullah SAW ingin memberitahukan, sebagaimana menjelaskan Imam An-Nawawi, menegur jangan sampai kita ini memastikan, menentukan orang tertentu sekalipun masih anak kecil, itu dia akan menjadi calon penduduk surga. Jadi dalam hal ini itu tidak boleh istilahnya tebak-tebakan. Itu sudah hikmah yang Allah miliki sendiri. Jadi itu yang ditegur oleh Rasulullah SAW. Ada juga pendapat karena kita ini tidak tahu keimanan kedua orang tuanya, secara pasti itu tidak tahu. Karena itu kan nggak boleh terus kita sekalipun muslim mengatakan kamu pasti mati dalam keadaan Islam, dia pasti di surga, nggak bisa. Karena hakikat iman yang sebenarnya itu yang tahu siapa? Allah. Cuman kita ini menghukumi zahirnya. Lah kalau hukum manusia secara lahir itu nggak bisa untuk memastikan. Karena itu di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah nggak boleh mengatakan si fulan yang muslim itu pasti di surga dan si fulan yang dianggap kufur itu pasti di neraka. Tapi kelaziman hukum. Kalau orang ini karena mati di atas kekafiran pasti dia di dalam neraka. Dan tidak boleh kita mengatakan orang yang sudah kita kafirkan atau dihukumi kafir oleh Islam ini lalu kita katakan ya kalau memang dia ikhlas la ilaha illallah ya di surga, nggak boleh. Ragu gitu loh. Tapi kalau kita yakin dia mati di atas kekufuran, berarti di mana? Di neraka. Adapun muslim yang mati, kita nggak ngerti. Ya kita hukumi dhahirnya dia muslim, ya insya Allah penduduk surga. Tapi mematikan dia adalah salah satu burung dari burung-burung di surga, itu nggak bisa. Karena barangkali orang tuanya itu imannya sebagus mana, nggak tahu. Itu salah satu jawaban ulama.
Nah kalau mungkin orang tuanya itu imannya oleh Allah tidak diterima atau mungkin di akhir hidupnya dan seterusnya, berarti ini kan bukan anak orang muslim, sehingga tidak bisa dipastikan sebagai ahli jannah. Bukan berarti Nabi menolak anak ini sebagai ahli jannah, tapi jangan sampai tasarruf itu gampang menentukan. Kalau saya pasti di surga, enggak bisa. Siapa yang memberi jaminan? Ya kan? Tapi kalau kita katakan Abu Bakar di surga, benar apa tidak benar? Benar, karena ada nas. Kata Nabi, Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah. Jelas. Ya kan? Ukasha ibn Mihsan radhiyallahu anhu di surga tanpa diazab, tanpa dikisah. Nah, karena masuk 70.000 dari umat Rasul yang masuk surga tanpa azab, tanpa kisah. Karena ada nas dari Rasulullah. Adapun kalau nggak ada seperti sekarang bergerak as-sahih, nggak boleh. Itu mazhabnya orang-orang Murji'ah. Tapi mereka nggak sadari. Penjelasan al-hadis. Seorang yang mati kita katakan sahih fisabilillah tanpa keterangan dari Allah dan Rasulullah, itu nggak bisa. Kalau kita katakan insya Allah dia sahih, boleh, harapan. Tapi kalau dimutlakan as-sahih Hasan al-Banna, nggak bisa. Lebih utama untuk kita katakan as-sahih Abu Bakar. Tapi Nabi nggak pernah mengatakan seperti itu. Para sahabat nggak pernah mengatakan seperti itu. Sekalipun kita yakin bahwa Abu Bakar mati di atas kebaikan. Dengan nas saja Abu Bakar fil jannah. Bahkan nas Rasulullah SAW, Amirul Mukminin Umar itu sahih. Utsman itu sahih. Ingat ketika perang Uhud. Karena kondisi Nabi yang sudah sangat kritis, ya kan? Sahabat satu demi satu jadi korban untuk melindungi Rasulullah SAW. Bukit Uhud itu nggak sabar, gemetar dia melihat Rasulullah seperti itu. Bukit gemetar. Maka Nabi SAW menghentakkan kakinya. Diam wahai Uhud. Diam Uhud. Benda mati. Disuruh diam oleh manhajus salaf. Rasul, para sahabat diam. Kenapa kita yang punya hati yang tidak sekeras batu itu kok disuruh diam ketika jadi fitnah oleh manhajus salaf, kok malah bergolak? Begitu sudah diam, Nabi mengatakan, fa inna alai, karena sesungguhnya di atasmu nabiyyun, seorang nabi, wasiddiqun, dan seorang as-siddiq Abu Bakar, wasyahidan, dan 2 orang syahid. Karena di atasnya Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Tapi nggak pernah dikatakan as-syahid Umar bin Khattab. Enggak ada. Karena gelar as-syahid secara mutlak itu memastikan sedang merekomendasi iman pasti lurus. Itu mazhabnya siapa? Murji'ah. Murji'ah itu kalau orang sudah beriman, sudah sempurna imannya. Amal perbuatan maksiat itu tidak memadaratkan iman. Enggak. Kecuali kekafiran yang dia ikrarkan. Jadi kalau sudah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amantu billah wa bi Rasulillah, udah imannya sempurna. Besok nyolong pun nggak pengaruh imannya. Itu mazhab Murji'ah. Kan itu orang-orang Murji'ah itu meremehkan dosa-dosa. Nah kebalikan Murji'ah ini siapa? Khawarij. Salah dikit kafir. Nah ini musibah yang menimpa kaum muslimin hari ini. Pemahaman Murji'ah, pemahaman Khawarij. Jadi pemimpin kaum muslimin kurang satu saja, 99 dah bagus. Kurang satu, nggak diterima, kafir. Kenapa? Masih bolehkan televisi. Padahal yang mengakhirkan kerjanya nonton televisi. Karena cari berita, biasanya kan fikih. Nggak pernah baca kitab. Penat baca kitabnya para ulama. Carinya informasi. Nah itu. Sedang mereka memutarkan apa? As-Syahid Fulan, As-Syahid Fulan. Sampai zamannya Bosnia dulu. Orang-orang bisa yang dikirim ke sana. Padahal di sana mungkin bagian P3K, katakanlah begitu ya. Pertolongan pertama pada kecelakaan. Enggak siap, enggak apa mungkin di situ. Bukan yang aman kan. Ada dulu yang apa itu karena nginjek ranjau. Nggak tahu mungkin injek ranjau, meledak, mati. Diekspos di majalah-majalah mereka itu sabu ini tilak dan seterusnya. As-Syahid Fulan itu. Masya Allah. Itu mazhab siapa? Murji'ah.
merekomendasi iman itu sempurna. Karena kalau orang itu sudah dikatakan syahid, bagus apa enggak bagus mestinya? Bagus, pasti masuk ke dalam surga tanpa disadari. Ya, kan itu jauh cara-cara yang bidah di dalam mengagungkan para tokoh. Karena itu ahli sunnah itu terlepas dari dua sifat, al-ghulu wa taksir. Enggak berlebih-lebihan. Sekagum apapun kepada para ulama, tidak sampai membuatnya ta'assub lalu buta terhadap sunnah. Tidak. Kita kurang kagum apa dengan Syekh Albani, Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin yang ilmunya Masya Allah, khidmahnya untuk kaum muslimin demikian bagusnya, para fatwanya dan seterusnya. Tapi kaidah sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi rahimahullah taala, fadlul alim la yujibu taqlidahu wa innama yujibu tawqirahu. Fadilah seorang alim itu tidak mengharuskan kita taklid kepadanya, tapi yang wajib bagi kita itu memuliakannya. Sedang para ulama kita apa? Kita menyelisihi seorang alim karena dalil itu pemuliaan kepada si alim tadi. Bagaimana kalau kita cocoki beliau karena dalil? Itu pemuliaan yang lebih. Sehingga tidak dikatakan bahwa salafiyun albaniyun. Tidak. Kita tidak taklid kepada Al-Albani rahimahullah. Tapi dia adalah seorang alim minal ulama yang berupaya untuk menerangkan sunnah Rasulullah ke tengah-tengah kaum muslimin. Kewajiban kita memuliakannya, tapi tidak perlu taklid kepadanya. Baik, kita lanjutkan. Dan disyariatkan salat pertama kepada anak kecil, sekalipun katakanlah anak itu gugur sebelum sempurna waktu untuk kelahirannya, prematur. Kemudian perlu diketahui bahwasannya yang dimaksud dengan janin yang gugur ini tadi, batasan minimalnya itu apabila sudah ditiupkan ruh kepadanya. Kan Syekh mengatakan wadhahir, dan yang nampak an-nafqa, bahwasanya bayi yang gugur tadi innama yusalla alaihi, hanyalah disalatkan, disyariatkan salat atasnya idza kana qad nufiqat fihi ruh, kalau sudah ditiupkan kepadanya ruh. Jadi kalau belum, enggak wajib salat dan tidak usah disalatkan, enggak ada syariat salat. Wa dzalika idza istakmala arba'atu ashhur atau arba'ata ashhur. Berarti itu kalau sudah sempurna 4 bulan. 4 bulan ya, ditiupkan roh itu. 4 bulan. Jadi kalau sudah 4 bulan atau sudah ditiupkan roh, kalau kita misalkan belum merasakan gerak kadang-kadang, tapi detak jantung sudah ada. Ya, kalau sudah 4 bulan itu berarti sudah hidup gitu. Kalau Allah menakdirkan hidup, berarti sudah dikasih nyawa. Tsumma mata, kemudian kok mati di dalam rahim tadi mati, atau lahir sudah mati, keguguran, tapi sudah ditiupkan roh tadinya, sudah hidup. Itu baru yang disyariatkan hanya untuk disalatkan. Tapi tidak sampai derajat hukum wajib. Ya. Fa amma idza saqata qabla dzalik fala. Adapun kalau keguguran itu sebelum usia itu, enggak ada wajib salat, enggak disyariatkan salat. Ya sudah. Dibungkus, dikebumikan. Ya. Li'annahu laysa bimayyit kama la yaqul. Karena itu bukan mayit. Namanya mayit itu habis hidup mati. Nah, ini belum hidup. Itu tidak dihukumi mayit. Lah kalau itu belum mayit, tidak ada syariat salat. Tidak usah tidak ada syariat tentang jenazah, ya paling dibungkus karena ya bagaimana nggak dibungkus mungkin juga perasaan sebagai manusia. Asalnya kalau enggak pun juga nggak apa-apa. Artinya kalau belum jadi manusia, belum masih ya itu kan belum berbentuk. Kalau nggak senyawa itu masih daging gitulah ya. Nah itu gumpal daging itu tadi yang akan dikuburkan begitu saja juga boleh. Tapi kalau mau dibungkus mungkin bagaimanapun juga calon manusia ya nggak apa-apa. Cuman nggak ada upacara-upacara yang lain, apalagi kok sampai aneh-aneh. Nah itu melampaui batas syariah. Ya. Jadi mulai katakanlah jenazah itu ada syariat untuk kita
rawat sebagaimana jenazah kaum muslimin yang lain, itu sejak ditiupkan ruh kepada manusia itu, sekalipun masih dalam bentuk janin di dalam rahim seorang ibu. Kemudian mati, tapi diurusi sebagaimana umumnya kaum muslimin, dan itu yang disyaratkan pada kita. Ya. Nah, wa aslu dzalika, dan asal dari ini hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an, hadis Abdullah bin Mas'ud yang juga dicantumkan oleh Imam Nawawi dalam Arba'in hadis Nawawiyah, inna khalqa ahadikum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman. Sesungguhnya penciptaan kalian di rahim ibu kalian itu selama 40 hari. Arba'in yawman. Summa yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian alaqah semisal itu. Alaqah itu segumpal darah. Kita ini asalnya air, darah. Manusia itu kalau nggak ada air, nggak punya darah, nggak bisa hidup. Biar kaya apapun kuatnya nggak hidup. Pokar nggak ada darahnya, mati. Itu kan? Kurang darah aja, itu asal kita. Dari nutfah, air, mani, sperma, berubah menjadi segumpal daging, segumpal darah, lalu jadi segumpal daging yang nanti namanya qalbu itu. Nah, baru dibungkus, dikasih tulang, dibungkus kulit, dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala kita. Dan itu Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, betul ya ayyuhan nas, ma gharraka bi rabbikal karim, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayyi suratin masya arafka. Kalau Allah dalam tafsir, kalau Allah mengendaki membentuk kalian itu seperti khinzir, mampu Allah. Seperti kalb, mampu anjing. Seperti babi, seperti anjing, Allah mampu. Tapi fasawwaka fa'adala, Allah menyempurnakan pembentukanmu, dan pembentukanmu menjadi satu makhluk yang seimbang. Nah, kalau sudah begitu, apa yang membuat kalian tertipu dari Rabb kalian? Nah, ditanya oleh Allah SWT, dan pertanyaan yang tidak butuh jawab. Nah, summa yakunu 'alaqatan mithla dzalik, summa yakunu mudghatan mithla dzalik. Mudghah, sekerat daging. Dalam hadis masalah kalbu, ala inna fil jasadi mudghah. Dalam hadis penciptaan, summa yakunu mudghah. Mudghah itulah kalbu. Yang dikatakan mudghah secara baik itu, mudghah itu sekepal yang bisa dimasukkan ke mulut. Dasarnya kalbu kita itu cuma segitu. Tapi ini menentukan, idza salahat salahal jasadu kulluhu, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Itu jangan sampai terguling kekuasaan kalbu ini dengan hawa nafsu. Kalau sudah terguling dengan hawa nafsu, manusia bisa jadi binatang. Bahkan abal lebih tersesat. Tenang. Summa yub'atsu ilaihi malakan. Kemudian Allah mengutus kepada janin yang sudah berumur 40 kali 3 itu 120 hari ya. Nah, itu malaikat diutus, malaikat malakul rahmi itu. Malaikat yang ditugaskan ke rahim seorang ibu. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, diperintah dengan 4 kalimat. Bikadri rizkihi, rizki itu sudah ditentukan. Ya, wa ajalihi, dan ajal kita ini sudah ditentukan. Ya kan? Wa amalihi, dan amal kita ini sudah ditentukan. Ya, wa syaqiyyu sa'idun, calon bahagia atau calon celaka. Sebelumnya wa yunfaqu fihi ruh, ditiupkan kepadanya ruh hidup, dicatat 4 hal ini untuk dirinya. Takdir dalam rahim. Maka kita ini mana yang calon ahli surga, calon ahli neraka itu sudah Allah tentukan. Cuman Allah tidak beritahukan kepada kita. Kan ada seorang bertanya kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu imma fin nar imma fil jannah." Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali sudah Allah tulis tentukan calon tempatnya. Apa dia di neraka, apa dia di surga. Fasa'al, faqama rajulun fasa'al. Ada seorang lalu berdiri dan bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ala nattakid?" Ya Rasulullah, kalau begitu, dok kita pasrah saja.
nggak usah bekerja, nggak usah beramal, yang sudah ditentukan. Kata Nabi Allah, tidak boleh. I'malu, berkejar, beramal. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Masing-masing kalian akan dimudahkan kepada takdirnya sendiri-sendiri. Nah, orang yang memang ahli neraka ya, kayaknya mudah aja melakukan kemaksiatan kepada Allah. Syirikan, kekufuran yang sampai akhirnya mengakhiri hidupnya dalam keadaan tidak menerima Islam, membatalkan imannya. Wala haula wala quwwata. Dan itu salah satu kebiasaan salaful ummah, apabila terperosok kepada suatu maksiat, tumbuh rasa takutnya yang luar biasa, khawatir itu pintu awal digiring kepada takdir yang memerosokkan dia ke dalam neraka. Nah, itu penciptaan kita dalam rahim. Dan ini kalau dibuktikan dengan ilmu tibbiyah atau psikia, kedokteran, ilmu kesehatan, benar. Dan keterangan semacam ini tidak akan didapatkan dari agama manapun selain Islam, tidak ada. Itu menunjukkan kebenaran Islam. Tidak teori dalam kitab Injil yang mereka bikin dalam Injil Matius, Markus apa dan seterusnya, Matius apa. Itu nggak ada teori apa ilmu tentang manusia dari awal sampai akhir, nggak ada. Ya, nah, jadi dengan dalil itu berarti manusia itu baru dianggap manusia yang bisa mati kalau sudah punya ruh, dan itu ditiupkan setelah 40 hari ketiga. 4 bulan berarti kan ya, 120 hari, 4 bulan penuh. Jadi 4 bulan sempurna baru dikasih roh. Ya, kalau ada istri kita itu hamil, 4 bulan gerak-gerak. Minimal kalau didengarkan itu ada detak jantungnya, detak nafas. Ya. Nah, ada sebagian yang masyhur di kalangan kaum muslimin mungkin disyaratkan gugurnya tadi itu ketika keluar dalam keadaan masih hidup lalu mati. Tapi ini syarat, tidak ada dalil yang sahih. Ada memang satu hadis ya, yang berbunyi idza tahalla saqatu sulli alaihi wa warisa. Apabila lahir gugur tadi dalam keadaan bergerak hidup gitu, berarti dia disalati dan mewarisi. Tetapi hadis ini dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Karena itu untuk anak tadi yang gugur, itu apabila sudah ditiupkan roh kepadanya, baru itu disebut mayyit. Kalau belum, ya memang asalnya belum hidup, berarti tidak disebut mayyit. Mati, namanya mati itu dari sesuatu yang hidup kemudian kehilangan kehidupannya. Itu mati. Nah, kemudian yang kedua, ya, yang disyariatkan untuk salatkan as-syahid tadi. Ya. Dan di situ ada beberapa hadis, sekalipun tadi saya sebutkan istilah. Kalau pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, enggak boleh orang yang mati syahid di medan perang itu disalatkan kecuali kalau sudah dikuburkan, baru boleh. Jadi kalau masih dirawat di dunia yang masih belum dikuburkan, enggak boleh. Kenapa? Karena tidak ada satupun hadis yang sahih bahwa Nabi itu mensalatkan jenazah kaum muslimin yang gugur di medan perang. Bahkan beliau menolak. Adapun hadis tentang disalatkannya Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, itu adalah hadis yang tidak benar, tidak mahfuz. Mungkin kalau itu dari TikTok, katakanlah itu sal, ini tidak mahfuz, mungkar, enggak terjaga, enggak sahih. Nah, itu karena beliau mendhaifkan hadisnya, maka tidak ada, yang ada ya tidak ada disalatkan. Maka mazhab Syafi'i bahkan mengatakan orang yang membawa hadis ini untuk disejajarkan dengan hadis-hadis yang sahih yang mengatakan Nabi tidak pernah mensalatkan, dan dia malu kepada dirinya sendiri. Itu kalau mazhab Syafi'i. Ya. Dan salah satu dari ucapan Imam Ahmad. Ya. Adapun yang masyhur dari Imam Ahmad atau mazhab Hanabilah, disalatkan bagus, tidak mengapa. Itu sahih sabilillah. Dan itu yang dipilih oleh Imam Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya ini. Ya, dengan dalil yang pertama, An Saddad ibni Al-Had radhiyallahu anhu anna rajulan min al-A'rab, bahwasanya ada seorang laki-laki dari Badui yang dulu di sini sudah kita sampaikan, Arab Badui, ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa amana bi.
Dia datang kepada Nabi lalu beriman kepada Rasulullah SAW, wattaba'ahu, lalu mengikuti Rasulullah SAW. Itu yang dulu itu sampai dipanah di sini. Ya. Ketika dikasih ghanimah, dia nggak mau, bukan untuk ini saya ikuti kamu, tapi saya ingin berperang, lalu saya terpanah di sini, lalu saya mati. Yang akhirnya betul-betul di situ terkena panah dan mati. Dulu kan sudah sampaikan itu di sini. Summa qala, lalu Arab Badui tadi mengatakan, uhajiru ma'aka, aku akan berhijrah bersamamu. Falabisu qalilan, maka tinggallah beberapa saat bersama Rasulullah SAW. Summa nahadu fi qitalil adui, kemudian para sahabat bangkit untuk melakukan peperangan melawan musuh. Maka setelah selesai peperangan, fa'utiya bihin Nabi SAW yuhman qad asabahu sahmun. Tiba-tiba jenazah si Arab Badui tadi sudah dibawa oleh para sahabat dalam keadaan dia sudah terkena panah di tempat yang diisyaratkan. Saya itu ikut mengikutimu bukan untuk dapat ini ketika dikasih bagian ghanimah, tapi saya ingin terpanah di sini nih, lalu saya mati dalam keadaan membela agama syahid. Betul kata Nabi SAW, in tusaddiqillah yusaddiqka. Kalau kamu betul-betul jujur karena Allah, maka Allah akan membuktikan apa yang menjadi kejujuran. Betul. Terpanah di situ. Ya, benar. Summa kafanahu Nabi SAW, kemudian dikafani oleh Nabi SAW di batihi, dalam jubahnya. Summa qaddamahu, kemudian dia taruh di depannya. Fasalla alaihi, Nabi salatkan. Nah ini fasalla alaihi, ini yang jadi dalil disyariatkannya mensolati jenazah kaum muslimin yang gugur di medan perang. Ya sudah, tapi ada perbuatan ini. Kalau Al-Imam Ibnu Qayyim ada. Katakanlah ya Nabi SAW pernah tidak mensolati, Nabi SAW juga mensolati. Sedang perbuatan Nabi sunnah dan ditinggalkan oleh Nabi juga sunnah, ya selesai. Berarti disolati bagus, kalau tidak juga tidak mengapa. Karena ditinggalkan oleh Nabi SAW menunjukkan tidak wajib. Nah, hadis dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dan selainnya dengan sanad yang sahih. Ya. Kemudian hadis yang ini tadi dipermasalahkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dari Abdullah bin Jubair, anna Rasulullah SAW amara yauma Uhud bi Hamzah. Nabi SAW memerintahkan terhadap kaum muslimin dengan jenazahnya Hamzah. Ya. Fasujjiya bi burdah, lalu dikafani, diselimuti dengan burdah, semacam mantel gitu ya. Summa shalla alaihi, kemudian Nabi mensolatinya. Faqaddara tis'a takbirat, Nabi dalam salat jenazahnya Hamzah ini tadi bertakbir sabanya tis'un, berapa? 9 kali takbir. Nah, nanti takbir salat jenazah itu tidak hanya 4, bisa sampai 9. Cuman yang paling banyak riwayatnya 4, dan itu yang paling banyak dipakai. Dan itu kalau Syalbani nanti menyatakan sebaiknya bermacam-macam, ya kadang 4, kadang 5, kadang 6, kadang 7, kadang sampai 9. Tapi kalau mau melazimi satu saja, maka pilihlah 4 takbir. Karena itu yang paling banyak dalilnya. Ya. Nah, summa utiya bil qatla yasukun atau yasukun, kemudian korban-korban yang lain didatangkan, ya, dibariskan di hadapan Nabi. Wa yusalli alaihim, Nabi mensolati mereka, wa alaihi ma'ahum, dan jenazah Hamzah ini bersama mereka. Jadi kalau riwayat ini bagi yang mensahihkan seperti Imam Al-Albani, Hamzah itu disolatkan berkali-kali oleh Rasulullah SAW. Jadi tadinya disolatkan sendiri, lalu ketika datang jenazah yang lain Nabi sholat, Hamzah juga diikutkan sholat di situ. Jadi berulang kali jenazah Hamzah ini disolatkan. Cuma di sini sebagian ulama menolaknya karena berseberangan dengan hadis yang mengatakan Nabi tidak pernah mensolati seorang pun dari korban perang Uhud. Tidak Hamzah dan tidak selain Hamzah. Ya. Jadi kalau Syekh Al-Albani menggunakan kaidah al-musbit muqaddam 'ala an-nafi. Hadis yang mengatakan tidak mensolatkan itu namanya nafi, tidak ada. Sedang hadis yang menerangkan mensolatkan itu namanya menetapkan adanya solat. Sedang yang menetapkan didahulukan daripada yang meniadakan. Karena yang menetapkan itu ada tambahan ilmu. Nah itu.
Paham maksudnya kaidah ini? Al-musbit muqaddam 'ala nafi. Satu misal yang lain, Ibunda Aisyah mengatakan, "Man haddatsakum anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam bala qa'iman faqad akhta'a faqad dzib." Barang siapa yang menyampaikan kepada kalian bahwa Nabi itu pernah kencing dengan berdiri, dia telah bersalah atau dustakan kabarnya. Sedang Hudzaifah radhiyallahu anhu pernah menemani Nabi kencing dengan berdiri. Al-musbit muqaddam 'ala nafi. Sebatas yang diketahui oleh Ibunda Aisyah, Nabi enggak pernah kencing dengan berdiri. Sedang Hudzaifah tahu Nabi pernah kencing dengan berdiri. Berarti boleh enggak kencing dengan berdiri? Boleh. Al-musbit muqaddam 'ala nafi. Orang yang menetapkan lebih mendapatkan ilmu, artinya lebih tahu bahwa Nabi pernah melakukan itu daripada yang meniadakan. Karena itu dikedepankan. Boleh kencing dengan berdiri, boleh kencing dengan duduk. Tidak usah pakai kaidah guru dan murid. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, kalau muridnya di belakang guru, gurunya dikencingin terus. Enggak, itu maunya ada. Ya diambil maknanya yang bagus. Itu jelas bukan hadis itu ya. Baik. Hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tahawi dalam Ma'ani al-Athar dan isnadnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani, rijaluhu kulluhum thiqat ya ma'rufun. Nah, kemudian memiliki syahid atau penguat-penguat yang lain dari hadis tersebut. Kemudian hadis dari Uqbah ibn Amir al-Juhani radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja yauman, Nabi SAW itu keluar suatu hari, fa shalla ala ahli Uhud, maka Nabi mensalatkan jenazah kaum muslimin yang mati atau meninggal pada waktu perang Uhud, tapi sudah dikuburkan, sudah dalam kuburnya. Ya, salat di kuburan ini ketika sudah dikuburkan, salatahu 'alal mayyit, sebagaimana salatnya beliau atas mayit yang hadir di depannya. Tapi ini sudah dikubur jenazahnya. Jadi Rasulullah SAW pernah keluar suatu hari lalu mensalatkan jenazah korban perang Uhud yang sudah di kuburannya itu sebagaimana salatnya beliau kepada mayit yang ada di hadapannya. Dikatakan dalam riwayat ba'da saman sinin, setelah 8 tahun dari perang Uhud. 8 tahun ini penggenapan. Karena asalnya perang Uhud itu pada tahun ketiga Hijriah ya. Perang Uhud terjadi pada tahun 3 Hijriah pada bulan Syawal. Sedang Nabi itu meninggal pada bulan Rabiul Awal tahun berapa? Tahun berapa? 71 ya? 571 itu Masehi apa bukan Masehi? Bukan Masehinya. Setelah hijrah berarti 13 Hijriah ya? Atau 11 Hijriah? 11 Hijriah kalau nggak salah. Jadi kalau dihitung dari tahun 3 Hijrah sampai 11, 3 supaya jadi 11 kan berapa? 8. Nah itu yang dimaksud 8 tahun ya, 11 Hijriah. Rasulullah itu kan 10 tahun ya di Madinah ya. Nah, ya 11 Hijriah Nabi meninggal pada bulan Rabiul Awal. Rasulullah SAW meninggal menurut sejarah yang akurat seperti itu. Nah kalau Rabiul Awal ke Syawal itu masih kurang 6 bulan. Ya kan? Coba Syawal habis Syawal Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, baru Rabiul Awal 6 bulan. Jadi asalnya 7 tahun setengah. Cuman sahabat enaknya ngomong ya 8 tahun itu penggenapan. Karena tahunnya diambil, bulannya tidak dihitung. Ya seperti kita, umurnya berapa? 7 tahun. Padahal masih kurang 6 bulan. Hitung tahunnya saja. Tidur berapa tahun? Setahun. Tanggal 31 Desember, bangun-bangun 1 Januari. Kan tidur 1 tahun. Dihitung tahunnya. Nah. Baik. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja yauman fa shalla ala ahli Uhud salatahu ala al-mayyit ba'da 8 sinin, setelah 8 tahun. Kal muwaddi' lil ahya'i wal amwat. Seakan-akan Nabi itu berpamitan kepada orang yang masih hidup dan sahabatnya yang sudah meninggal.
Dan itu memang dekat sekali dengan kematian. Seolah-olah Nabi itu pamitan sholat tadi kepada yang masih hidup, sekalian yang sudah meninggal. Ya. Summan sharafa ilal mimbar. Kemudian Nabi berpaling ke mimbar. Ini yang sebagian mengatakan sholatnya Nabi ini tidak di kuburan. Ya, sholat di masjid itu, atau sebagian mengatakan di musalla itu ya samping masjidnya Nabi itu. Kemudian sholatnya seperti sholat jenazah untuk apa ini? Ya, saudara-saudaranya yang jadi korban perang Uhud dahulu gitu ya. Karena kalau mazhab Syalbani, sholat jenazah di kuburan itu tidak boleh, mutlak tidak boleh. Itu yang dipilih oleh beliau. Ya. Nah, cuman saya belum dalam kitab Ahkamul Janaiz ini saya terpotong penjelasan beliau itu ketika membantah Imam Ibnu Hazm. Ya, tentang hadis-hadis yang Nabi itu seolah-olah sholat di atas kuburan. Nah, itu cuman beliau nggak memberikan bantahan, cuman mengatakan itu nggak benar, mutlak nggak boleh gitu. Cuman menghadapi hadis ini mana, nah di sini tak ketemu. Terus nyari di sana, di mana saya belum, tapi masih insya Allah kita cari. Ya. Baik, kembali di sini. Summa insarafa ilal mimbar, fahamidallahu wa asna alaihi. Lalu biasa Nabi SAW memuji Allah, menyanjungnya seperti khutbatul hajah itu. Faqala, lalu Nabi bersabda, inni faratun lakum. Sesungguhnya aku akan mendahului kalian. Pamitannya. Syarqa, beliau akan berpulang ke rahmatullah. Yantaqil ila rabbih. Ya. Wa ana syahidun alaikum. Dan saya adalah saksi atas kalian. Jadi saksi kita nanti di yaumul qiyamah siapa? Rasulullah SAW. Ya. Wa inna mau'idakum al-haud. Sesungguhnya tempat yang dijanjikan untuk kalian itu telaga. Yaitu telaga yang Allah anugerahkan kepada Rasulullah SAW. Al-haud. Nanti ada al-haud yang al-kautsar. Ada yang haud saja. Di sana pembahasannya adalah penafsiran surat Inna a'tayna kal kautsar. Ya. Nah, wa inni wallahi, dan sesungguhnya aku demi Allah, la anzura ila haudil an. Sungguh aku bisa melihat kepada telagaku sekarang ini. Ini mukjizat. Nabi bisa melihat telaga yang Allah berikan kepada Rasul nanti di yaumul qiyamah. Ya. Wa inna ardahu kama baina ailah ila al-juhfah. Bahwasanya lebarnya itu, lebar telagaku seperti dari daerah Ailah dan Juhfah. Itu satu daerah yang jauh gitu, menggambarkan sangat luasnya telaga Rasulullah SAW. Ya. Wa inni u'titu mafatiha khazainil ardi. Dan sesungguhnya aku diberi kunci-kunci gudang-gudangnya bumi ini. Aw mafatihal ardi, atau kunci-kuncinya bumi ini. Wa inni wallahi, dan sesungguhnya aku demi Allah, ma aqafu alaikum an tusru ba'di. Wasiat Nabi kepada para sahabat. Saya tidak khawatir kalian akan mensekutukan Allah setelahku. Saya tidak khawatir kalian akan menjadi musyrik setelahku. Kata Nabi SAW. Ya. Walakin akhafu alaikumud dunya. Tapi yang aku khawatir kepada kalian itu, kalau kalian tertimpa dunia. Itu yang dikhawatirkan. Jadi kalau langsung syirik, ya. Tapi bisa jadi dengan sebab dunia tadi, rusaklah manusia. Ya. Walakin akhafu alaikumud dunya an tatanafasu fiha. Yang kalian nanti akan berlomba-lomba dalam dunia tadi. Kenyataan, Masya Allah. Kenyataan yang dikhawatirkan Nabi malah terjadi. Tanafasu fiha. Wa taqtatilu. Lalu kalian saling membunuh gara-gara dunia tadi. Terjadi. Ya. Fatahlaku kama halaka man kana qablakum. Lalu hancurlah kalian sebagaimana hancur orang sebelum kalian dengan sebab apa? Dunia. Kata rawi yang meriwayatkan hadis ini, yaitu sahabat Uqbah ibn Amir al-Juhani radhiyallahu anhu mengatakan, "Fakanat akhir nadratin nadartuha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dan itulah terakhir sekali saya melihat Rasulullah SAW dalam keadaan masih hidup. Setelah itu Rasulullah SAW meninggal dunia. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Kata sahabat, setelah Nabi sholat tadi, lalu memberikan wasiat tadi, setelah itu meninggal dunia, baru dia menyaksikan, memberi persaksian bahwa ketika Nabi naik mimbar itulah terakhir kali saya melihat Rasulullah SAW di alam dunia dalam keadaan hidup. Jadi Nabi betul-betul pamitan kepada para sahabatnya, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan selainnya. Dan hadis ini yang dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Tidak boleh jenazah kaum muslimin yang meninggal sebagai syuhada dalam peperangan itu disolatkan sebelum dikuburkan. Karena hadis yang sahih dari Nabi setelah dikuburkan, yaitu 8 tahun setelah dikuburkan, baru boleh. Ya, nah, tapi di situ banyak sekali penakwilan. Ada yang mengatakan maksud salatnya Nabi itu doa, tetapi yang jadi hujjah adalah ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik. Kemudian tadi selesai ya, orang yang mati syahid disyariatkan untuk disalatkan. Kemudian yang disyariatkan untuk disalatkan dan kembali kepada hukum fardu kifayah, wajib alal kifai, man qutila fi haddin min hududillah. Seorang yang mati terbunuh karena terkena hukuman had dari had-had Allah Subhanahu wa taala. Seperti mungkin dirajam, seperti mungkin diqisas, itu mati karena had. Itu tetap wajib untuk disalatkan. Li hadis Imran ibn Husain, berdasarkan hadis dari sahabat Imran ibn Husain, anna imra'atan min Juhainah, ada seorang wanita dari Juhainah, atat Nabi Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa hiya qabla min az-zina. Ada seorang wanita dari Juhainah mendatangi Rasulullah SAW sedang dia dalam keadaan hamil hasil zinanya. Zina hamil datang kepada Nabi. Ya. Faqalat, lalu dia berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, asabtu haddan, saya menimpa batasan hukum Allah. Saya melanggar batasan hukum Allah, yaitu apa? Zina. Fa'akimhu alayya, tegakkan hukum itu kepada saya. Saya melanggar hukum Allah, sampai saya pilih, tegakkan hukum Allah kepada saya. Masya Allah. Padahal hukumnya dirajam karena sudah muhsan, sudah pernah menikah. Ya. Pada Nabi Allah waliyah, pada Nabi Allah SAW waliyah, maka Nabi SAW memanggil walinya, wali dari wanita tadi. Ya. Faqala, maka Nabi berpesan, ahsin ilaiha, berbuat baiklah kepadanya, pada wanita tersebut. Fa idza wada'at fa'tini biha, kalau sudah melahirkan datangkan dia kepadaku. Jadi selama hamil ini berlaku baiklah kepadanya. Nanti kalau dia sudah melahirkan, bawa kemari. Ya. Fa'ala, maka dikerjakan, ya, dirawat, perbaikilah dalam keadaan hamil. Ya. Fa'amara biha Nabiullah SAW. Begitu sudah didatangkan, Nabi SAW memerintahkan kepada sahabatnya tentang wanita ini. Ya. Fasukkat alaiha siyabuha, lalu ditelungkupkan pakaiannya. Ya. Pakaian wanita tadi ditelungkupkan. Summa amara biha, kemudian Nabi merintahkan kepada wanita yang zina tadi, farujimat, lalu dirajam. Dirajam itu dilempari batu sampai mati. Dirajam. Hukuman yang paling keras zina. Lebih keras dari itu liwat. Laki kumpul sama laki. Itu hukumannya dibawa ke tempat yang tinggi, gunung atau gedung, dilemparkan dari situ, terus diikuti dengan batu, dilempari dengan batu sampai mati. Itu liwat perbuatan kaum Lut. Karena Allah ketika menghukum mereka seperti itu, ya kan? Diangkat kampungnya kaum Lut, kaum Sodom diangkat, ya, lalu dihempaskan oleh Allah ke bumi kembali, lalu diturun hujan batu menimpa mereka. Itu mazhab yang masyhur menghukumi orang-orang yang melakukan liwat. Laki senang sama laki.
Zina dirajam kalau sudah muhsan, sudah pernah melakukan nikah secara sah, itu dirajam. Ya. Wanita ini demikian, dirajam. Summa shalla 'alaiha, kemudian Nabi menyolatkan jenazah. Ini dalilnya. Summa shalla 'alaiha, kemudian Nabi mensolatinya, disolatkan jenazah. Faqala lahu Umar, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah SAW, ya, tusalli 'alaiha ya Nabi Allah wa qad zana. Engkau salati jenazahnya ya Rasulullah, padahal dia telah berzina. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, laqad tabat, sungguh dia telah bertaubat. Taubatan, dengan satu taubat, lau qusimat baina sab'ina min ahli Madinah. Andaikan taubat dia itu dibagi kepada 70 orang dari penduduk Madinah ini, lawasa'athum, tentu akan lebih dari itu. Ini tazkiyah dari Rasulullah SAW kepada wanita yang berzina tadi. Kalau betul-betul taubat, Allah Maha mengampuni. Kata Nabi, dengan satu taubat yang andaikan dibagi kepada 70 penduduk Madinah, itu masih sisa, masih meluasnya. Nah, kemudian Rasul mengatakan, wahal wujidat taubat, dan apakah dijumpai satu taubat afdal, yang lebih afdal min anjadat bi nafsiha lillahi ta'ala, daripada seorang yang memperbaiki dirinya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada taubat yang lebih afdal daripada seorang yang bersalah, kemudian menyadari kesalahannya, kembali dengan sungguh-sungguh kepada Allah, sampai siap untuk dihukumi dengan hukuman yang dia ngerti. Sengeri itu hukumannya. Siap. Gak mungkin orang seperti itu tidak sungguh-sungguh taubatnya, padahal resikonya mati. Seperti Ma'is, itu Nabi gak salatkan. Dalam satu riwayat, Nabi gak menyolati Ma'is yang berzina itu, yang datang kepada Nabi, ya Rasul, kalau saya telah berzina, barangkali kamu cuma melihat. Datang lagi, Nabi berpaling ke sana, Nabi tengok, ya Rasul, saya berzina, barangkali kamu cuma menyentuhnya. Nabi itu kalau dikabari yang semacam itu, berharap nggak sampai gitu loh. Inginnya itu salah laporan dia itu supaya nggak kena hukuman. Sampai ketiga kali, ya Rasul, saya berzina, barangkali kamu cuma menciumnya. Yang keempat, ya Rasul, saya betul-betul berzina, sampai kayak tinggal masuk sumur itu ya Rasul. Baru Rasul mengatakan, setelah dicek dia tidak gila, sehat, baru diperintahkan dirajam. Begitu dirajam, dia dilempari begitu saja. Begitu dilempari, terasa sakit, lari. Dan itu bukan aib loh, wajar sebagai manusia. Dia siap dihukumi. Tapi namanya menahan sakit. Pembelaan itu ada. Dan itu tidak Rasul kemudian meragukan taubatnya, tidak. Cuma ditangkap kemudian terus ditanam. Sehingga nggak bisa lari, baru dilempari sampai mati. Dan namanya orang sakit, mau bagaimana lagi? Ya kan? Itu bukan adil. Seperti Musa ketika mau dibunuh sama Fir'aun, lari ke Madian. Itu bukan pengecut dia. Wajar orang mau dibunuh yang menyelamatkan diri kok. Monggo Pak, misalnya gitu. Itu orang putus asa mau bunuh diri, ada kesempatan kan gitu ya. Nah, baik. Hadis tadi dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Imam Abu Daud dan selainnya, dan hadis ini jelas sahih. Ya. Jadi di situ yang jadi dalil bagi kita, seorang ini sudah melanggar hukum Allah, dihukumi dengan hukum Allah, mati, disalatkan oleh Rasulullah SAW. Itu dalil. Ya. Nah, kemudian yang keempat yang disyariatkan untuk disalatkan, al-fajir al-mumba'ithu fil ma'asi wal maharim. Seorang yang jelek, yang berjalan terus-menerus di dalam kemaksiatan dan melanggar keharaman-keharaman Allah sampai mati dalam keadaan seperti itu tetap wajib disalatkan. Tetap harus disalatkan. Misal tarikus shalah, orang yang meninggalkan salat. Ingat, di sini ada dua mazhab. Syekh Al-Albani rahimahullah taala menguatkan pendapat Imam Syafi'i rahimahullah taala bahwa orang yang meninggalkan salat selagi masih mengakui kewajibannya, dia kafir tapi tidak kufrul akbar. Tapi dosa orang yang meninggalkan salat itu lebih besar daripada seluruh dosa besar.
Dari berzina, dari minum khamr, dari membunuh, itu besar dosa meninggalkan sholat. Sekarang nggak ada dalam syariat Islam itu satu amalan yang diperintahkan oleh Allah meninggalkannya kufur kecuali sholat. Nggak ada. Silahkan dicari ada. Nah, itu ya. Nah, waz zakat, maha, coba ini takyidnya. Tapi nggak semua. Tarikus sholat dan tarikus zakat, orang yang nggak sholat, meninggalkan sholat, dan orang yang meninggalkan zakat, ma'aktirafi biwujudihima. Tapi dia tetap mengakui wajibnya sholat dan zakat. Berarti masih muslim gitu dalam hukum ini. Tapi kalau mazhab yang masyhur dari mazhab Imam Ahmad, ya kafir. Kalau sudah kafir berarti nggak masuk di sini. Khusus tarikus sholat. Ya. Wazani wa mudminul khamr, penzina dan orang yang kecanduan khamr, peminum khamr. Ya. Wa na'ihim minal fusaq, dan semisal mereka dari orang-orang yang fasik. Orang fasik, orang yang bermaksiat kepada Allah. Ya. Fa innahu yusalla alaihim, maka tetap mereka itu jenazahnya disalatkan. Jadi kesimpulannya, selama orang itu masih mati dalam keadaan muslim, tetap wajib disalatkan. Ya, tetap harus disalatkan kepada kaum muslim. Illa annahu yanbaghi, kata Syekh Al-Albani, cuman sepantasnya li ahli ilmi wad din, bagi para alim dan ahli ibadah, orang-orang yang alim dan ahli agama, ya, ayyada'us salata alaihim, supaya tidak mensolati mereka. Khusus misalkan da'inya atau ulamanya atau orang yang dianggap punya ilmu di kampung tersebut, jangan sholatkan, supaya meninggalkan mensolati mereka. Uqubatan, sebagai hukuman atas dirinya, wa ta'diban li amsalihim, dan untuk mendidik orang-orang yang semisal mereka. Orang itu, keluarga itu sedih kalau orang-orang yang soleh itu nggak mau mensalatkan. Itu dulu, nggak tahu sekarang. Kalau sekarang itu kadang-kadang orang yang biasa salat itu mau dibayar sih masalahnya. Satu salat 50.000, mikir nggak salat 50, ya akhirnya salat karena dibayar. Ya. Jadi kalau dulu satu keluarga, kok ada keluarganya yang sampai Nabi kok nggak mensolatkan, sedih. Khawatir kalau yang lain nanti seperti itu. Para ulama kok nggak mau mensolatkan, orang-orang yang soleh kok nggak mau mensolatkan, sedih. Nah, itu sebagai ta'diban li amsalihim. Kama fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dalam sebuah hadis, an Abi Qatadah qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza du'iya li jinazatin sa'ala anha. Biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau diundang kepada suatu jenazah, beliau menanyakan tentang jenazah tadi. Biasanya ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa in usniya alayya khairun qama fa shalla alayya. Kalau menurut penilaian manusia yang kenal dia itu disanjung dengan kebaikan, maka Nabi berdiri, berangkat dan mensalatkannya. Kalau dikatakan jenazah ini bagus, Nabi berangkat lalu disalatkan oleh Rasulullah SAW. Wa in usniya alaiha ghairu dzalik. Tapi kalau keterangan dari orang yang mengenalnya itu tidak baik, bukan seperti itu, tidak di atas kebaikan, qala li ahliha, maka Nabi berkata kepada keluarganya, sa'nukum biha, itu urusan sendiri. Ya, walam yusalli alaiha, Nabi enggak mensalatnya. Sebagai apa? Ta'diban. Itu bukan berarti Nabi kok kasar betul, tidak. Harus dididik manusia. Kadang-kadang kalau disindir-sindir saja nggak paham. Kadang-kadang perlu seperti inilah. Ya, nah, hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Hakim, dikatakan oleh Imam Hakim sahih, ala syarti sahihi, disepakati oleh Imam Zahabi dan kata Syalbani memang seperti itu, hadisnya sahih. Itu perlu jadi pelajaran bagi kita. Kadang-kadang ada keluarga kita ini yang wudu aja tidak, apalagi salat. Dari hidup sampai mati itu nggak pernah tersentuh mukanya dengan air wudu. Itu kalau mati ya jangan mengundang orang banyak untuk disolat. Ketika sadar sehat saja disuruh sholat tidak mau. Sampai kadang diterangkan kalau orang itu sengaja nggak mau sholat sudah diperintah apa itu bisa kafir.
dia biarin kafir, misalkan begitu, mati. Itu kan kafir orang seperti itu. Sudah kafir, biarin kan kafir betul. Itu kadang-kadang enggak minta kaum muslimin sholat. Jangan. Nah, khususnya bagi ahli ilmu atau para dai, bahkan Nabi tadi perintahkan, shollu ala sahibikum. Ya sholati kalian. Nabi tidak mau sholat. Berarti masih disuruh mensolati. Wajib disolati selagi masih muslim. Tapi bagi ahli ilmi, ahli din, orang yang punya pengaruh dalam urusan seperti itu agamanya, maka hendaklah meninggalkan sholat untuk memberi pelajaran kepada orang-orang yang semisal orang tadi yang mati dan keluarganya. Sehingga sadar lalu dijaga keluarganya. Ya. Kadang-kadang orang itu kalau sadarnya itu kalau sudah sakit mau mati baru sadar. Ya, seperti kemarin kan sudah nggak bisa apa mau mendaftar mau berjuang. Ya. Nah, kemudian hadis yang kedua, an Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu qala marida rajulun, ada seorang yang sakit. Fasiha alaihi, diteriaki atasnya. Dia spontan teriak kaget, kayaknya sudah mau mati gitu deh. Sakit. Faja'a jaruhu ila Rasulullah SAW. Tetangganya ini datang kepada Nabi. Tetangga yang sakit mau mati ini tadi datang kepada Nabi. Ya. Faqala, maka dia berkata, innahu qad mata. Sudah pingsan begitu dianggap sudah mati. Dia bilang sama Nabi, tetangga saya itu sungguh telah mati ya Rasulullah. Qala, maka Nabi berkata, wa ma yudrika? Apakah kamu tahu? Qala, ana ra'aituhu. Saya lihat dia udah mati. Qala Rasulullah SAW mengatakan, innahu lam yamut. Dia belum mati kok. Nabi katakan belum mati. Qala faraja. Maka pulanglah tetangganya. Betul belum mati tadi. Begitu lagi fasiha alaihi. Teriaki lagi sama keluarganya. Katakanlah ya teriak karena ya sedih gitu loh. Spontan teriak, sedih karena seperti keadaannya kritis. Ya. Faqalat imra'atuhu, istrinya berkata, ya, intalik kepada tetangganya tadi. Intalik ila Rasulullah SAW fa'ahbir. Sana berangkat kepada Nabi SAW, kabarkan bahwa tetanggamu sudah mati. Kabarkan, sudah mati betul kalau sekarang ya. Faqala ar-rajul, maka tetangganya tadi itu kok mengatakan, Allahumma al'anhu, ya Allah laknatlah dia. Ini tetangganya, ya. Qala summa intalaqa ar-rajul, tapi dia berangkat. Ya. Berangkat itu tadi sebelum berangkat ke Nabi dilihatnya tetangganya yang kritis tadi dan memang sudah fara'ahu qatnahara nafsahu bimisqas. Dilihat karena sakitnya begitu parah, akhirnya dia membunuh dirinya dengan menyembelih dirinya dengan tombak yang bermata lebar, misqas. Ya. Ya sudah mati. Ya. Fantalaqa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Kemudian setelah itu dia pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dikabarkan annahu mata. Dia sungguh telah mati. Faqala wa ma yudrika? Kok kamu tahu kalau sudah mati? Qala ra'aituhu yanharu nafsahu misqasin ma'ahu. Saya melihat dia menggores lehernya, menyembelih dirinya dengan misqas. Misqas itu tombak yang matanya lebar kayak linggis gitu ya. Nah, itu untuk menyembelih dirinya, akhirnya dia mati. Qala, Nabi mengatakan, anta ra'aitahu? Betul kamu lihat seperti itu? Qala, nah, dijawab iya. Qala, idzan la usalli alaihi. Kalau begitu saya enggak akan sholatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi mengambil persaksian dari siapa? Tetangganya yang betul-betul mengenalnya. Sampai Nabi bertanya, betul kamu melihat dia seperti itu? Iya. Kalau begitu saya enggak mau mensalatkan. Kenapa? Dia mati bunuh diri. Itu fasik. Ya kan? Bahkan orang yang mati bunuh diri itu diancam kekal di dalam neraka. Sampai ulama berpolemik, kafir atau enggak kafir? Cuma pendapat yang benar, itu seperti kekal karena adab Allah yang begitu lama dia terima. Karena seorang yang mati bunuh diri itu seorang yang putus asa dari rahmat Allah. Tidak boleh sesulit apapun kehidupan dunia ini, jangan putus asa karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ma'al usri yusra." Inna ma'al usri yusra.
Sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Sampai Nabi mengatakan, andaikan kesulitan itu dikejar, kemudahan itu lari masuk ke dalam batu, kemudahan itu akan masuk pula ke dalam batu, lalu diusir keluar dari batu. Nah, Nabi SAW menggambarkan itu sampai seperti itu. Nah, kenapa kita putus asa? Kita ini kan makhluk Allah yang berjalan pada kita hukum Allah. Ya terserah Allah. Mau menghukumi kita itu dengan bagaimana? Ridho dengan pengaturan Allah. Cuman kita harus berupaya dengan cara yang syar'i. Nah itu. Ya, kan banyak orang kadang-kadang terlilit utang, gantung diri. Dinakali suaminya terus, gantung diri. Gampang. Nah ini kunut. Biasanya orang-orang yang imannya Masya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari berputus asa dari rahmat Allah yang luas. Rahmat Allah itu luas. Kita nggak berhenti barangkali menderita di dunia ini. Kalau kita punya tauhid, punya iman, memasuki negeri akhirat dalam keadaan tentram, aman, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang mukmin itu kan harapannya jauh ke sana. Daripada segera apa menyelesaikan masalah orang bunuh diri. Enggak, justru membuat masalah baru. Karena harus berhadapan dengan azab yang harus dia jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kalau orang yang bersabar, insyaallah innama idhamul jazaa ma'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala yang Allah berikan itu bersama apa? Besarnya cobaan yang Allah berikan. Semakin berat yang diterima oleh dia dari ujian Allah, semakin besar pahala yang akan diberikan. Nah itu. Yang dulu sudah kita bahas dalam husnul khatimah. Tidak setiap orang yang merem tahu-tahu mati, wah ini jelas enak masuk surga. Belum tentu. Karena Nabi itu ketika mau meninggal nazar berat, bahkan penderitaannya sangat berat. Dengan kaidah musibah tadi, Allah memberi musibah itu untuk menyegerakan kesalahan kita ini sehingga di akhirat dalam keadaan bersih, tidak lagi berhadapan dengan azab Allah akibat apa? Dosa. Tasbiru, sabir, sabar dan teruslah bersabar. Ya. Nah, dikeluarkan dengan lafaz yang sempurna ini oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih atas syarat Imam Muslim, dan juga dikeluarkan oleh Imam Muslim hadis tadi secara ringkas. Nah, kemudian hadis yang tadi sudah kita bacakan itu juga sebagai dalil. Yang pertama tentang seorang yang berjihad fisabilillah lalu mengambil bagian ghanimah sebelum dibagi. Rasulullah SAW mengatakan, "Shallu ala sahibikum." Berarti harus tetap disalati. Salatkan sahabat kalian. Inna sahibakum ghalla fi sabilillah. Sesungguhnya sahabat kalian itu berkhianat, mengambil rampasan perang di jalan Allah. Nabi enggak menyolati, tapi Nabi menyuruh kita menyolati. Tapi tetap harus disalat. Nah, kemudian yang kelima, al-madinul ladzi lam yatruk minal mali ma yaqdi bihi dainahu fa innahu shalla alaihi. Seorang yang berhutang yang tidak meninggalkan harta untuk membayar hutangnya itu tetap disalatkan. Ya. Wa inna ma taraka Rasulullah SAW as-salata alaihi fi awalil amri. Hanyalah Nabi SAW itu meninggalkan mensolati orang yang punya hutang belum bisa bayar tadi itu pada pertama kali. Dulu gitu lagi. Tapi itu sudah dimaksud. Ya. Berarti tetap disalatkan. Baik orang yang saleh dan salat. Karena dulu Rasul tidak menyalatkan itu pada perkara yang pertama. Sebagai pendidikan Rasulullah SAW kepada keluarganya dan juga kepada kaum muslimin agar berupaya untuk menolong saudaranya. Ya. Wa fihi ahadits. Di dalamnya ada beberapa hadis. An Salamah ibn Al-Aqwa, dari sahabat Salamah ibn Al-Aqwa radhiyallahu anhu, qala kunna julusan inda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. In utiya bi janazatin, tiba-tiba dibawa satu jenazah. Ya. Faqalu, maka mereka berkata, "Shalli 'alaiha." Salatilah ya Rasulullah atas jenazah tadi. Faqala, maka Nabi berkata,
hal alaihi dainun? Apakah dia punya hutang? Qalu la. Nabi mengatakan, mereka mengatakan tidak ya Rasul, dia tidak punya hutang. Qala, ya, Nabi berkata, fa hal taraka syai'an? Apakah dia meninggalkan sesuatu? Qalu la. Tidak. Artinya punya tanggungan yang belum ditunaikan? Tidak. Fa shalla alaihi. Nabi kemudian menolak. Jadi Nabi biasa kalau didatangkan jenazah bertanya. Dan kita pun boleh. Ketika mungkin diundang oleh saudara kita ada yang kematian, bagaimana keadaan jenazah? Ya, supaya kita ini bisa tumakninah melakukan ibadah salat. Nah, dan hendaklah yang ditanya itu memberikan jawaban yang jujur. Sekalipun dengan berbisik. Berdua misalkan. Oh ini mungkin saatnya datang atau mungkin seorang alim datang ibadah ke jenazah. Kalau kita ngerti betul, harus jujur beritahu. Ini orangnya salatnya bolong-bolong misalkan. Idul Fitri, Idul Adha saja misalkan, sama salat gerhana misalkan. Diberitahu jujur agar ketika mau menyolatkan itu betul-betul tumanina. Karena salat jenazah itu doa loh dia, mendoa. Tenang. Baik. Summa utiya bi jinazatin ukhra, kemudian didatangkan jenazah yang lain. Faqalu ya Rasulullah shalli alaiha. Ya Rasulullah salati dia. Qala hal alaihi dainun? Apa dia punya hutang? Ya. Qila na'am. Iya. Qala fa hal taraka syai'an? Apa dia punya peninggalan yang untuk membayar hutangnya? Qalu salasa dananir. 3 dinar. Qala fa qala bi asabihi salasatiyya. Dikatakan 3. Ya. Fa shalla alaiha. Nabi mensalat. Karena ada untuk membayarnya. Summa utiya bis-salisah. Kemudian jenazah yang ketiga datang. Faqalu sallu alaihi, salli alaihi. Salati ya Rasulullah. Qala hal taraka syai'an? Apa dia meninggalkan sesuatu? Qalu la. Tidak. Qala hal alaihi dain? Apa dia punya hutang? Qalu salasa dananir. 3 dinar. Ya, hutangnya. Qala sallu ala sahibikum. Salatilah sahabat kalian ini. Qala rajulun minal ansar yuqalu lahu Abu Qatadah, "Shalla alaihi ya Rasul, shalli alaihi ya Rasulullah." Ketika Abu Qatadah ini mengatakan, "Salatilah dia Rasulullah, fa alayya dainu." Saya yang akan membayar hutangnya. Baru kemudian Nabi mensalatkan. Tadinya apa punya hutang? Punya. Punya untuk membayarnya? Enggak ada. Ya sudah salatin. Tapi Nabi enggak mau nyalatin. Setelah Abu Qatadah mengatakan, "Salati ya Rasul, biar saya yang nanggung hutangnya," baru Nabi mensalati. Berarti tetap disalati dengan tulisan Nabi apa? Sallu ala sahibikum. Ya. Nah, dikeluarkan dari Imam Bukhari dalam sahihnya dan Imam Ahmad. Ya. Kemudian dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, semisal kisah yang ketiga dalam hadis Salamah ibn Al-Aqwa, ya. Ara'aita in qadaitu anhu aw tusalli alaihi? Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah kalau aku tunaikan hutangnya? Apa engkau mau mensolatinya? Qala in qadaita anhu bil wafa shallaitu alaihi. Kalau memang kau mau penuhi betul hutangnya, saya akan salati dia. Ya. Qala fa dhahaba Abu Qatadah fa qada anhu. Maka pergi Abu Qatadah lalu dibayar hutangnya lunas. Fa qala apa itama alaihi? Apa sudah kamu tunaikan hutangnya? Qala na'am. Iya, kata Abu Qatadah. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shalla alaihi. Maka Nabi SAW akhirnya mensalatkan. Itu cuman dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, hal ini di perkara yang pertama dahulu gitu. Kemudian datanglah hadis Jabir radhiyallahu anhu, ya. Semisal itu, falamma fatahallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah membukakan untuk Nabi SAW itu tempat-tempat yang luas, katakanlah wilayah kaum muslimin sudah luas, mereka sudah mampu katakanlah begitu. Qala Nabi bersabda, "Ana aula bi kulli mu'minin min nafsihi." Saya lebih utama dari setiap mukmin daripada dirinya sendiri. Rasulullah itu lebih utama bagi kita daripada diri kita sendiri. Ya. Faman taraka dainan fa alayya qada'uh. Barang siapa yang mati meninggalkan hutang, maka saya yang akan menunaikannya. Apa maksudnya? Kalau awal enggak.
Tapi setelah itu Nabi SAW mengatakan, "Faman taraka dainan fa alayya qada'u." Barang siapa yang meninggalkan hutang, itu kewajiban saya untuk menunaikannya. Tanggung jawab Rasulullah SAW. Cuma dalam riwayat di sana itu ditakyid, barang siapa yang meninggalkan hutang, padahal masa hidupnya itu dia ingin membayar tapi belum mampu, maka itu tanggung jawab Rasulullah SAW. Berbeda dengan orang yang membiarkan hutang tetap hutang, padahal dia mampu untuk membayar. Itu berarti sengaja untuk mendolimi saudaranya. Ya. Wa man taraka malan faliwarasatihi. Dan barang siapa yang mati meninggalkan harta, nggak punya utang meninggalkan harta, itu untuk ahli warisnya, bukan untuk Rasulullah SAW. Itu termasuk kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Hadis dikeluarkan Imam Abu Daud, Imam Nasai dengan sanad yang sahih. Ya. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW kana yu'ta birrajulil mayyit alaihi dayn. Adalah Rasulullah SAW itu didatangkan kepada beliau seorang yang telah meninggal dunia yang memiliki hutang. Ya. Fayar'ad, maka Nabi bertanya, hal taraka li dainihi min qada'in? Apakah dia meninggalkan sesuatu untuk membayar hutangnya? Ya. Fa in hadatsa annahu taraka wafa'an shalla alaihi. Apabila dikabarkan kepada Nabi bahwa dia punya untuk membayar hutangnya dan dibayarkan, maka Nabi salat atasnya. Fa illa fala. Kalau tidak, Nabi tidak mensolatinya. Qala, Nabi mengatakan, "Shallu ala sahibikum." Salatilah saudara kalian. Tapi Nabi tidak mensolatinya. Ya. Itu awal kan. Falamma fataqallahu alaihi al-futuh, ketika Islam sudah tersebar luas kemana-mana dengan izin Allah Subhanahu wa taala, qala, Nabi bersabda, "Ana aula bil mu'minina min anfusihim fid dunya wal akhirah." Saya lebih utama bagi orang-orang yang beriman daripada diri mereka sendiri di dunia dan di akhirat. Jadi kedudukan Nabi itu sangat istimewa mestinya bagi diri kita. Karena dia itu menyayangi kita itu lebih daripada orang tua kita menyayangi diri kita. Sehingga Nabi menegur kalau salah. Sehingga Nabi mengingatkan jalan yang jelek. Sehingga Nabi memerintahkan, "Ma baqiya shay'un yuqarribukum minal jannah wa yubaidukum minan nar illa wa qad buyyina lakum." Tidak tersisa satupun yang bisa mendekatkan kalian ke surga, menjauhkan kalian dari neraka, kecuali sudah diterangkan kepada kalian. Kasih sayang Rasulullah. Sehingga Nabi mentahdir, "Iya umma muhdatsatin." Karena sayang. Ya, bil mu'minina raufur rahim. Ya. Ana aula bil mu'minina min anfusihim fid dunya wal akhirah. Iqra'u in syi'tum. Bacalah jika kalian menghendaki ayat Allah. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Surat Al-Ahzab. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang yang beriman daripada diri mereka sendiri. Karena itu kita jangan egois dengan sunnah Rasulullah. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Faman tuwfiya wa alaihi dain." Barang siapa yang wafat dan dia memiliki tanggungan hutang, walam yatruk wafa'an, dan tidak meninggalkan apa yang digunakan untuk membayarnya, fa alayya qada'u. Saya yang akan menanggung hutangnya. Allah Akbar. Rasulullah SAW. Wa man taraka malan fa huwa li warasatihi. Lah kalau dia mati meninggalkan harta, itu untuk ahli warisnya, bukan untuk Rasul. Jadi kalau sekarang orang mati meninggalkan hutang, dia memang ingin membayar hutangnya, tapi betul-betul Allah belum beri keluasan, maka itu tidak lagi sebagaimana perkara yang pertama. Dan betul-betul kalau sampai seperti itu Rasulullah SAW bertanggung jawab terhadap hal ini. Ya. Nah, hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Imam Muslim dan Imam An-Nasai. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, barangkali sampai poin yang kelima ya, dari kalangan jenazah kaum muslimin yang wajib disolatkan dan yang tidak wajib tapi disyariatkan. Anak kecil yang belum balik, dimulai dari ditiupkan padanya ruh sampai sebelum balik. Yang kedua, para syuhada yang mati di medan perang. Syuhada yang mati di medan perang, bukan syuhada secara umum. Ya. Nah, barangkali
yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik sehingga pada suatu saat kita dituntut untuk mengamalkannya dengan mudah, kita bisa melaksanakannya tentunya dengan kemudahan yang Allah berikan kepada kita seluruhnya. Silakan. Seorang dai kepada kebid'ahan mati, nikmat apa musibah? Ya. Satu sisi nikmat, satu sisi musibah. Jadi kaidahnya, selama seorang itu mati masih dalam keadaan muslim, wajib untuk disolatkan, kecuali anak kecil dan mati syahid di medan perang. Adapun bagi orang yang alim atau mungkin dai ila sunnah kok tidak mau mensalatkan dia, ya kembali seperti tadi. Tapi bagi penduduk situ dan sekitarnya masih wajib. Sallu ala sahbihi salat. Tapi beri pelajaran. Ustaznya kan enggak mudah. Model orang begini maka mudah misalnya. Diberi pelajaran. Boleh. Tapi asalnya selama matinya masih dalam keadaan Islam, berarti wajib bagi kaum muslimin untuk menunaikan kewajibannya, yaitu mensalatkan jenazah tadi. Tapi kalau kebid'ahnya sudah sampai kepada kesyirikan, syirkul akbar, kemudian sudah diterangkan dia mati dalam keadaan seperti itu, ya sudah, berarti tidak muslim lagi. Seperti sebagian ulama mengatakan Jaham ibn Sofwan, Ja'ad ibn Dinar yang mati dalam keadaan kekafiran, bid'ahnya sampai bid'ah yang mengeluarkan dia dari Islam, sampai yang disembelih oleh Amirul Mukminin pada waktu Idul Adha, itu kan ahli bid'ah. Khutbah selesai, ya ma'syarul muslimin, sembelih korban-korban kalian. Mudah-mudahan Allah memberkahi korban kalian, dan saya akan berkorban dengan Ja'ad ibn Dirham. Ja'ad ibn Dirham. Kemudian selesai khutbah, ambil parangnya, Ja'ad disembelih. Korban Idul Adha-nya ahli bid'ah. Dan itu kebenaran dari ayat Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna 'an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah hati-hati orang yang menyelisihi perintah Rasulullah SAW akan tertimpa fitnah, bid'ah, kufur, syirik dan semisalnya. Aw yusibahum adzabun alim, atau ditimpa adab yang pedih. Ini di dunia, di penjara mungkin, dipukuli sama ahli sunnah mungkin sampai disembelih. Ya, kalau ditanya sampai kepada kekufuran. Lu Amir ini kok ngawur main sembelih orang? Itu setelah sang Amir ini meminta fatwa ulama ahli sunnah yang ada dalam negerinya tentang kesalahan Ja'ad ibn Dirham. Maka ulama bersepakat bahwa kesalahannya sudah sampai mengeluarkan dia dari Islam. Makanya ditangkap, diikat jadi korban Idul Adha. Tapi jangan dicontoh sekarang ya. Sudah ya?